Kembali lagi bertemu dengan saya ya, dengan Miss Ulfa. Pada hari ini, tetap kita akan belajar mengenai apersepsi atau materi yang harus kalian miliki sebelum belajar mengenai SPLTV. Apakah yang kedua? Nah, yang kedua ini materinya adalah tentang sistem persamaan linear dua variabel. Kalau yang kemarin kita sudah belajar dalam video itu mengenai sistem persamaan linear satu variabel, sekarang kita belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, apa sih tujuannya kita harus belajar sistem persamaan linear dua variabel? Selain sistem persamaan linear dua variabel itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sistem persamaan linear dua variabel harus kalian kuasai supaya kalian nanti bisa menyelesaikan materi sistem persamaan linear tiga variabel. Tentu kalian bertanya-tanya kan, saya sepertinya agak lupa Bu yang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk itu silakan kalian ikuti video ini sampai di akhir ya, supaya kalian bisa kembali mengingat apa sih sistem persamaan linear dua variabel. Oke, semoga kalian tetap bersemangat ya dalam mempelajari materi-materi dalam matematika ini. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat PowerPoint yang akan Ibu sajikan pada video kali ini. Silahkan disimak, dan kalau ada catatan-catatan yang penting silahkan kalian catat terlebih dahulu ya. Jangan lupa setelah dicatat kalian juga harus memahaminya supaya kalian bisa gampang untuk menerapkan apa sih sistem persamaan linear dua variabel itu. Kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian juga bisa menerapkan pada materi sistem persamaan linear tiga variabel setelah ini. Oke, silahkan untuk dipahami ya. Baiklah, kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel yang disingkat dengan SPLTV. Sebelum kita belajar mengenai SPLTV, kita harus ingat terlebih dahulu ya, apa itu SPLTV. Apakah kalian masih ingat bagaimana bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel? Bagaimana? Oke, coba kita cek ya jawaban kalian apakah betul. Nah, ini dia bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Ada dua bentuk umumnya. Modelnya ada sendiri-sendiri. Kalau saya cuma jawab seperti di model yang pertama, apakah salah? Tidak salah, ini sudah betul. Jadi kalian bisa menuliskan bahwa bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu AX tambah BY sama dengan C, dengan BX tambah QY sama dengan R, atau A1X tambah B1Y sama dengan C1, dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Jadi apa sih ciri-cirinya sistem persamaan linear dua variabel itu? Betul sekali, ada dua variabel. Nah, dari bentuk umum ini variabelnya mana? Betul sekali, variabel dalam bentuk ini adalah X dan Y. Selanjutnya, nah di sini kalian bisa baca sendiri ya di situ. A, B, C, P, Q, dan R atau A1, B1, C1, A2, B2, C2 adalah bilangan-bilangan real. Jika C1 sama dengan C2 sama dengan 0, maka sistem persamaan linear dikatakan homogen. Sedangkan jika C1 tidak sama dengan 0 atau C2 tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear dikatakan tidak homogen. Bagaimana anak-anak? Sampai sini paham? Apakah kalian sudah mencatat? Coba kalian catat ya bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Tapi kalau kalian memang sudah hafal betul, boleh kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua peubah dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Apa sih Bu peubah itu? Peubah sama variabel sama aja ya, hanya perbedaan dari penyebutannya saja. Masih ingat untuk himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel itu ditentukan dengan cara apa saja? Apa? Oke, kita cek dulu ya.
Yang pertama metode grafik. Tahu ya metode grafik itu seperti apa? Masih ingat? Lupa? Oke, nanti kalau kalian ada yang lupa, kita bisa belajar di slide selanjutnya. Dan yang kedua adalah metode substitusi. Tidak asing tuh kalian kan apa itu metode substitusi? Sering kalian mendengarkannya. Yang selanjutnya ada apa lagi di sini? Ada metode eliminasi. Eliminasi itu seperti apa sih? Apakah seperti yang di acara-acara televisi zaman dahulu itu? Yang kalau kalah dieliminasi itu berarti kalah, harus pulang, seperti itu. Nah, dieliminasi pada matematika dan eliminasi pada sistem persamaan linear dua variabel itu maksudnya adalah dihilangkan, seperti itu. Dan yang keempat dengan metode determinan. Nah, 4 cara ini bisa kalian gunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, untuk yang pertama di metode grafik, caranya adalah, nah ini adalah langkah-langkahnya. Langkah 1, gambarkan grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius. Jadi kalau ada 2 persamaan, berarti kalian harus menggambarkannya satu persatu. Masih ingat cara menggambarnya? Oke, kita lihat selanjutnya ya. Dan langkah yang kedua, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Satu titik itu gimana? Nah, saling berpotongan. Garis yang satu dengan garis yang lainnya berpotongan, maka ada satu titik ini yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Kalau yang namanya titik, kalau titik dalam diagram kartesius tentu ada 2 ya. Maksudnya itu dalam kurung ada titiknya x, titiknya y, seperti itu. Selanjutnya, jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Dikatakan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Jadi kalau nanti garisnya ternyata sejajar seperti ini, atau garis sejajarnya miring ya, miring gini ya. Nah, sejajar berarti kan tidak saling berpotongan. Nah, kalau garisnya tidak saling berpotongan, berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Yang ketiga, yang C, bagian C, langkah kedua itu, jika kedua garis berimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Kan berhimpit ya, jadi satu seperti ini, berarti ini ada titik semuanya ini, maka dikatakan anggotanya tak hingga. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke contoh ya dengan metode grafik. Nah, kalian perhatikan di sini. Kita punya 2 persamaan. Terus kita gambarkan terlebih dahulu ya. Kalau udah ada 2 persamaan dengan metode grafik, langkah pertama adalah menggambarkan persamaan yang pertama terlebih dahulu. Persamaan yang pertama yaitu x tambah y sama dengan 1. Kita buat tabelnya dulu. Nah, kalau x-nya itu 0, ya x-nya 0, berarti di sini 0, kita tutup aja. Berarti y-nya sama dengan 1, maka di sini muncul angka 1. Selanjutnya, kalau y-nya yang 0, kita tutup y-nya. Berarti x-nya adalah 1, seperti itu. Paham? Oke, kita gambarkan sekarang. Oke, lanjut dulu sih, belum kita menggambar, kita lanjutkan mencari titik dulu sebelum titik-titik untuk menggambar persamaan yang kedua, yaitu x dikurangi y sama dengan 3. Oke, yang pertama kita misalkan terlebih dahulu x-nya adalah 0. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan, harusnya di sini negatif 3 ya. Kalau x-nya ini 0, berarti y-nya adalah negatif 3. Sekarang kalau y-nya yang 0, baru x-nya adalah 3. Coba kalian catat di bukunya masing-masing. Ini kalian ganti negatif ya, yang di sini tetap 3. Oke. Selanjutnya kita buat diagram kartesiusnya, ada garis x sama garis y. Nah, baiklah anak-anak, setelah kalian menemukan ini tadi ya,
Setelah menemukan titik-titiknya, kita gambarkan titik-titiknya di diagram matriks di sini. Oke, dari titik-titik ini, nah kalian lihat ada garis-garis. Kalau yang ini garis dari persamaan X tambahin sama dengan 1, berarti yang ini garisnya siapa? Oke, ya betul sekali. Ini adalah garis dari persamaan X kurangi Y sama dengan 3. Bu, kok bisa sih seperti itu? Nah, coba kalian perhatikan lagi di sini. Nah, dari persamaan 1 ini kan kita peroleh titik 0,1. Gimana sih gambarnya 0,1? Nah, di sini ini kan 0. 1 punyanya Y. Berarti ke atas apa ke kanan? Ke atas ya, karena satunya punya Y. Berarti ini adalah titik dari 0,1. Dan yang kedua di sini adalah titik 1,0. Nah, titik 1,0 gambarnya dari mana? Dari X dulu ya. X-nya yang ini. Berarti kan 1,0. Berarti dia diam di tempat. Nah, setelah ada titik ini dan titik ini, maka kalian hubungkan garis. Red, kita perpanjang aja. Nah, kita perpanjang sampai ke bawah. Nah, pasti harus perpanjang, Bu. Kalau kan pendek di sini ya. Nanti kalian tidak akan menemukan titik pertemuan atau titik potong dari dua garis yang berdasarkan dua persamaan ini. Kalau kalian panjangkan semacam ini, nanti akan kita temukan titik potongnya. Karena titik potongnya itu adalah penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Selanjutnya, kok bisa sih Bu muncul garis ini sebagai X sama dengan Y, X dikurangi Y sama dengan 3. Nah, kalian perhatikan di sini lagi. Dari sini tadi, dari pemisalan kita punya titik 0,-3. Nah, 0,-3 itu di mana? 0 di mana? Sini. Negatif 3-nya di mana? Ke kiri apa ke bawah? Karena negatif 3 itu punya Y, berarti ke bawah. Oke. Selanjutnya kita dari sini punya titik 3,0. 3 itu punya X. Berarti ada di kanan apa di atas? Di kanan ya. Jadi 3,0. Karena 0 berarti dia tetap di tempat. Nah, oke, dari titik ini dan titik ini kita tarik garis red. Jadi ketemu ini adalah garis dari persamaan X kurangi Y sama dengan 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke. Nah, dari sini kan kita punya titik potong nih. Titik potongnya ini kita ambil titik dari sini ke arah sumbu X. Nah, perhatikan panahnya ini. Setelah itu kita tarik ke kiri. Setelah tarik ke atas, tarik ke kiri. Kenapa tidak ke kanan, Bu? Karena di kanan tidak ada sumbunya. Sumbunya dari sebelah kirinya. Nah, ternyata setelah ditarik garis ke atas dan ke kiri, ditemukanlah titik perpotongan. Nah, titik perpotongan ini adalah penyelesaian dari persamaan sistem persamaan dua variabel yang kita contohkan tadi. Ternyata penyelesaiannya adalah 2,-1. Kok bisa sih 2,-1? Nah, ini kan titiknya ada di antara 1 dan 3, dan ini kita anggap saja ini membagi dua garis yang sama. Jadi di sini adalah 2 dan ini -1. Nah, itu tadi cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Selanjutnya, kita gunakan metode substitusi. Ayo, masih semangat ya? Oke, semangat terus ya. Lanjut, kita belajar tentang metode substitusi pada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, langkah-langkahnya langkah 1, pilihlah salah satu persamaan. Jika ada, pilih yang sederhana. Yang sederhana itu seperti apa sih? Misalkan yang konstanta dari suatu variabelnya itu bernilai 1, pokoknya yang berkonstantanya itu yang kecil, itu sudah dikatakan sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Nyatakan X sebagai fungsi Y itu seperti apa sih? Jadi kalau misalkan kita punya persamaan kayak tadi ya, X tambah Y sama dengan 3, X tambah Y sama dengan 3. Kalau dinyatakan
dengan fungsi X, berarti nanti di ruas kiri itu tinggal ada X-nya aja, sehingga X sama dengan apa? Negatif Y ditambah 3, seperti itu. Masih bingung? Oke, nanti akan ibu kasih contoh biar kalian lebih paham lagi. Langkah yang kedua, substitusikan X atau Y pada langkah 1 ke persamaan yang lainnya. Jadi setelah persamaan yang awalnya tadi kalian ubah, ya, kemudian kamu substitusikan ke persamaan berikutnya atau persamaan yang lainnya, kecuali dari persamaan yang sudah kalian ubah tadi. Ngerti? Lebih ngerti lagi, kita pelajari contohnya ya. Oh, dia naik turun contohnya ternyata. Oke, dari contoh ini, perhatikan ada dua persamaan di situ. Persamaan 1 X tambah Y sama dengan 4, persamaan 2-nya 4 X tambah 3Y sama dengan 13. Kalau kalian amati di sini, manakah persamaan yang sederhana? Yang atas apa yang bawah? Oke, betul sekali. Persamaan yang atas ini adalah persamaan yang sederhana. Jadi kalau X tambah Y sama dengan 4 adalah yang kita anggap sebagai persamaan yang sama, maka nantinya persamaan ini kita ubah dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Gimana caranya? Masih ingat? Nah, kalau sudah kalian ubah, baru nanti persamaan yang kalian ubah ini tadi kalian substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 13. Mengerti? Oke, kita lanjutkan aja. Ibu tampilkan ya penyelesaiannya. Nah, sekarang di sini ibu mau ubah ke dalam bentuk Y sama dengan. Jadi ibu mau ubahnya dalam bentuk variabel Y ke persamaan Y, gitu maksudnya. Sehingga yang asalnya X tambah Y sama dengan 4 berubah menjadi Y sama dengan 4 dikurangi X. Paham? Kok bisa sih Bu ada ini dikurangi X? Kan X-nya di sini positif. Nah, karena X-nya di sini positif, kita pindahkan tuas ke sebelah kanan menjadi negatif. Karena negatif jadi dikurangi. Paham sampai situ? Selanjutnya disubstitusikan ke persamaan 4X tambah 3Y sama dengan 13. Diperoleh, oh, berubah-berubah warna itu. Nah, kalian perhatikan yang kalian amati di sini. Nah, ini tiba-tiba muncul 4 dikurangi X. Padahal kan awalnya ini Y. Nah, sehingga di sini 4X tambah 3 dikali 4 kurangi X sama dengan 13. Dari sini apa dulu yang diselesaikan? Tentu yang ada kurungnya ya. Ini kalian selesaikan terlebih dahulu. Sehingga diperoleh, nah, muncul semacam itu. 4X ditambah 12 dikurangi 3X sama dengan 13. Kalikan satu persatu. Setelah itu tiba-tiba muncul X ditambah 12 sama dengan 3. Pada mana ini? Ini dia 4X dikurangi 3X. Kan jadi 1X ya, 1 nggak usah ditulis, sehingga menjadi X tambah 12 sama dengan 13. Selanjutnya diperoleh X sama dengan 1. X-nya sama dengan 1 teman-teman. Dapat dari mana ini? Ruas kiri dikurangi 12, ruas kanan juga dikurangi 12. Sehingga di sini habis, dan di sebelah kanan tinggal 1. Oke, tidak ketemu kan ya X-nya? Berarti kita tinggal mencari nilai Y-nya. Gimana ini cara nyari nilai Y-nya? Mudah cara mencarinya. Kalian tinggal nilai X sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan 4 dikurangi X. Loh, kok ada ini Bu? Iya, gara-gara ini tadi diubah seperti ini. Emang boleh sekali, supaya lebih mudah untuk menemukan nilai Y. Sehingga diperoleh, nah, Y sama dengan 4 dikurangi 1, sehingga Y-nya adalah 3. Oke, berarti himpunan penyelesaian sistem
persamaan linier itu adalah 1,3. Sudah mengerti ya anak-anak? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita belajar mengenai metode eliminasi. Apa ayo metode eliminasi? Masih ingat kan? Tentu kalian ingat kan apa itu metode eliminasi? Metode eliminasi pada dasarnya itu nanti akan ada salah satu variabel yang harus kita cari, sehingga variabel yang lain itu harus kita hilangkan. Ngerti? Kalau di sistem persamaan linear dua variabel, berarti kalau salah satunya dicari, satunya harus dihilangkan. Seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, nilai X dicari dengan cara mengeliminasi variabel Y, sedangkan nilai Y dicari dengan cara mengeliminasi variabel X. Kita langsung masuk ke contoh ya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Kalian bisa baca sendiri kan ya. Kita punya dua persamaan linier dua variabel. Selanjutnya kita akan mencari nilai X terlebih dahulu. Nah, karena kita mau menentukan nilai X, otomatis kita harus mengeliminasi variabel Y-nya ini. Nah, kalau mau mengeliminasi, kalian itu harus menyamakan terlebih dahulu konstanta pada variabel Y. Cara menyamakannya gimana, Bu? Kalian bisa mengalihkan dengan bilangan yang nantinya akan menjadikan konstanta 3 dan 4 ini menjadi bilangan yang sama. Tapi untuk mengalihkannya tidak harus dengan angka yang sama. Jadi bisa kalian menggunakan angka atau bilangan yang berbeda. Seperti ini. Nah, untuk yang pertama, di persamaan atas itu kita kalikan dengan angka 4. Berarti yang bawah gimana? Kan kita kalau 3 kali 4 berapa? 12 ya. Nah, supaya bawahnya juga menjadi 12, berarti harus kita kalikan berapa? Ya, betul sekali, kita harus kalikan dengan 3. Nah, sehingga menghasilkan dua persamaan baru seperti ini. Ya. Selanjutnya, untuk mengeliminasi variabel Y ini, karena konstantanya sudah sama, nah, supaya ini jadi hilang, namanya juga eliminasi ya, 12Y di persamaan 1 sama 12Y di persamaan 2 ini harus hilang. Gimana caranya? Nanti ini kita kurangi atau kita jumlahkan. Loh Bu, bukannya eliminasi itu harus dikurangi? Tidak ya anak-anak, kalian harus buat catatan bahwa dalam mengeliminasi dua persamaan, untuk mengeliminasi sebuah variabel dari dua persamaan ini, tidak harus dan tidak hanya menggunakan pengurangan, tapi kalian juga bisa menggunakan penjumlahan. Yang terpenting adalah nanti kita akan mengeliminasi variabel Y-nya. Jadi dari sini 12Y sama 12Y bisa kita eliminasi. Ini tandanya apa? Pengurangan apa penjumlahan? Ya, betul sekali. Kita akan menggunakan pengurangan, sehingga menghasilkan negatif X sama dengan negatif 5. Dari mana negatif X? Ini 8X dikurangi 9X, sehingga menghasilkan negatif X. Kalau 52 dikurangi 57 menghasilkan negatif 5, sehingga nilai X-nya sama dengan 5. Oke, selanjutnya karena kita menggunakan metode eliminasi, berarti kita gunakan lagi eliminasi pada langkah yang kedua. Setelah kita mengeliminasi variabel Y dan menemukan nilai dari variabel X, sekarang gantian ya, kita mencari nilai Y dengan mengeliminasi variabel X. Karena kita mau mengeliminasi variabel X, berarti konstanta dari variabel X di dua persamaan ini harus sama. Karena ini berbeda, kita samakan dulu ya. Misalkan di persamaan 1 kita kalikan dengan angka 3, berarti di persamaan 2 nanti kita kalikan dengan angka berapa biar nanti bilangannya ini jadi sama?
Oke, betul sekali. Kita kalikan dengan angka 2. Selanjutnya kita akan menemukan dua persamaan seperti ini. Nah, setelah diketahui dua persamaan semacam ini, sekarang ibu tanya lagi nih, kita nanti mengeliminasinya menggunakan pengurangan atau penjumlahan? Ayo, apa? Oke, sama dengan di persamaan. Di langkah yang ke-1 ini tadi gunakan pengurangan, ini juga kita gunakan pengurangan. Karena 6x dikurangi 6x nilainya 0. Selanjutnya ditemukan bahwa Y sama dengan 1. Dari situ, paham? Oke. X-nya ketemu, Y-nya ketemu, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 5,1. Ngerti kan ya? Untuk metode eliminasi cukup mudah kan ya kalian untuk memahaminya? Baiklah, selanjutnya di sistem persamaan linear dua variabel ini kita bisa menggunakan gabungan metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, gimana sih Bu maksudnya? Jadi, di dalam menyelesaikan suatu persoalan sistem persamaan linear dua variabel, kalian bisa mencampurkan, entah itu kalian eliminasi terlebih dahulu atau nanti kalian substitusi terlebih dahulu. Berarti kalau pertama dieliminasi, keduanya kita gunakan substitusi, atau misalkan di awalnya menggunakan substitusi, berarti yang di langkah keduanya menggunakan eliminasi semacam itu ya. Oke, kita perhatikan contoh di bawah ini. Nah, di situ ada dua persamaan linear dua variabel. Selanjutnya kita cari nilai X-nya terlebih dahulu, berarti kita harus eliminasi variabel Y. Nah, di sini konstanta dari variabel Y-nya berbeda, jadi kita harus samakan. Satu lagi poin yang harus kalian ingat, di salah satu persamaan ini ada pengurangannya. Nah, kalau ada pengurangan semacam ini, berarti nanti akan berpengaruh dalam kalian mengeliminasi. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi kalau angkanya belum sama, konstanta dari variabel Y-nya belum sama, berarti harus kita samakan ya. Misalkan untuk yang pertama kita kalikan dengan 4. 5 kali 4 berapa? 20. Nah, 4 di sini biar jadi 20 dikalikan berapa? Nah, dikalikan 5 ya. Kita dikalikan 5 sehingga menghasilkan dua persamaan semacam ini. Nah, dari sini ada 20, di belakang sudah sama ya, konstanta dari variabel Y sudah 20, di sini juga 20. Cuma kalian harus ingat, konstanta ini karena di depannya pengurangan, berarti 20 di sini di persamaan 1 itu nilainya adalah negatif 20. Nah, di sini ada negatif 20Y, yang bawah adalah positif 20Y. Jadi nanti mengeliminasinya harus ditambah apa harus dikurangi? Ayo. Oke, pintar sekali. Untuk mengeliminasi variabel Y, kita harus tambahkan. Karena apa? Kalau ini kita kurangi, negatif 20 dikurangi positif 20, maka menghasilkan negatif 40. Tapi kalau ditambah, negatif 20 ditambah dengan positif 20, maka hasilnya adalah 0. Ya, kalian harus paham seperti itu ya. Selanjutnya akan menghasilkan 23X sama dengan 115, maka X-nya sama dengan 5. Karena X-nya sudah diketahui sama dengan 5. Oke, selanjutnya kita akan substitusikan nilai X ke dalam salah satu persamaan semula. Kalian bisa mensubstitusikan ke 2X kurangi 5 sama dengan 15, atau disubstitusikan ke 3X tambah 4Y sama dengan 11. Nah, pada kali ini akan kita substitusikan ke persamaan yang pertama, sehingga menghasilkan 2 kali 5 dikurangi 5Y sama dengan 15. Yang awalnya sini X berubah jadi 5 karena telah diketahui bahwa X-nya bernilai 5. Dari situ, setelah melalui operasi yang di sini 2 kali 5, di sini menjadi negatif 10, maka
maka ketemulah nilai Y-nya sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5, negatif 1. Udah paham anak-anak? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai masalah kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual. Perhatikan contohnya di bawah ini ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Apa saja yang di situ yang bisa dijadikan sebuah variabel. Nah, karena dari soal cerita sudah beda lagi dari contoh-contoh yang sebelumnya. Contoh-contoh sebelumnya kan langsung menunjukkan ada variabel X, ada variabel Y, langsung ada persamaannya. Sedangkan di persoalan sehari-hari ini tidak ada persamaannya. Nah, berarti apa yang harus kalian lakukan? Dari soal cerita ini, kalian harus ubah menjadi model matematika. Model matematika itu seperti apa ya, Bu? Yang namanya model matematika, kan di matematika itu ada angka, ada variabel, ada bentuk operasi, penjumlahan, pengurangannya, ya kan? Nah, dari sini kita misalkan terlebih dahulu, kita harus buat karena kita belajarnya itu menggunakan variabel X dan Y, boleh aja kita misalkan, nah, misalkan X sama dengan barang A dan Y-nya sama dengan barang B. Paham sampai di sini? Tapi kalian harus ingat ya, dan harus kalian catat bahwa dalam membuat variabel di sistem persamaan linear dua variabel tidak hanya dan tidak harus menggunakan X dan Y saja. Boleh saja kalian menggunakan A dan B atau PQ atau KL, boleh bebas. Kan alfabet kita ada berapa? Ada banyak ya, mulai A dari Z, kalian bisa menggunakannya seperti itu. Selanjutnya dari sini kan koma di situ di soalnya ada keterangan membeli 3 barang A dan 4 barang B dan dia harus membayar 2.700. Nah, dari situ akan diubah menjadi model matematika 3X ditambah 4Y sama dengan 2.700. Selanjutnya ini akan disebut sebagai persamaan 1. Kemudian Yayu itu kan harus membayar 3.600, membeli 6 barang A dan 2 barang B, sehingga model matematikanya menjadi 6X ditambah 2Y sama dengan 3.600. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Jadi dari persamaan barang yang dibeli Yayu itu kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, kita tuliskan dulu persamaan satunya. Sekarang kita gunakan metode gabungan ya, dari metode substitusi dan metode eliminasi. Jadi kalau di metode gabungan itu seringnya yang awal kali digunakan adalah metode eliminasinya, supaya apa? Supaya cepat untuk menghilangkan salah satu dari variabelnya ya. Oke, di sini kita tuliskan ini karena tidak ada variabel yang sama, berarti kita harus samakan terlebih dahulu. Yang atas kali 2, yang bawah menjadikan 1. Nggak diperoleh dua persamaan ini. Nah, ya kayak ini kita kurangi apa tambahkan supaya hilang? Ya, kita kurangi ya, sehingga diperoleh 6Y sama dengan 1.800. Dari sini ketemu Y-nya sama dengan 300. Oke, itu yang selanjutnya. Y sama dengan 300 disubstitusikan ke persamaan 2. Nah, yang persamaan 2-nya itu 3X tambah 4 sama dengan 2.700 menjadi 3X tambah 4 kali 300 sama dengan 2.700. Selanjutnya ketemu 3X tambah 1.200 sama dengan 2.700. Maka hasil akhir ketemu nilai X-nya adalah 500. Paham ya? Selanjutnya, maka diketahui harga sebuah barang adalah Rp500 dan harga sebuah barang B adalah Rp300. Karena harus membayar 500 ditambah 300 sehingga Rp800. Karena Ratna hanya ingin membeli satu barang A dan membeli satu barang B. Bagaimana? Sudah paham kan? Tuh. Tadi kita di awal sudah belajar mengenai metode grafik, selanjutnya dilanjutkan dengan metode substitusi,
terus dilanjutkan dengan metode eliminasi, kemudian menggunakan gabungan dari metode substitusi dan eliminasi. Bagaimana anak-anak? Tadi sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel kan ya? Sudah kalian catat apa saja ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel? Apa kalian juga sudah catat apa sih pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel? Sudah kan ya? Kalau sudah, untuk kalian telah menonton video ini dari awal hingga akhir sekarang, silahkan kalian tuliskan pengertian dan ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel itu di bawah kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk apa sih? Supaya ibu tahu kalian itu sudah paham atau belum sih tentang sistem persamaan linear dua variabel. Karena kalau kalian sudah memahami ini, berarti kalian sudah bisa mampu untuk belajar mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Karena nanti di sistem persamaan linear tiga variabel itu caranya hampir sama dengan sistem persamaan linear dua variabel. Sudah paham kan ya? Oke, coba tugas yang kedua, kalian cari kegiatan sehari-hari atau masalah kontekstual yang ada di sekitar lingkungan kalian yang sesuai dengan sistem persamaan linear dua variabel. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya, cukup satu saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, selanjutnya silahkan kalian tuliskan perbedaan dari sistem persamaan linear satu variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel. Sudah mengerti tugasnya seperti apa? Kalau ada yang kurang pahami, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, nanti akan ibu jawab. Oke, sekian dulu ya untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah memperhatikan video ini dengan baik. Dan terima kasih juga kalian sudah belajar dengan baik di rumah. Dan tetap jangan lupa sering-sering cuci tangan, kalau keluar pakai masker dan jaga jarak ya. Oke, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.